Oke. Nah, bersama dengan ini, katakanlah suasana erotika, karnevales dan sebagainya itu, bersama dengan itu dirayakan pula hibriditas, ya, hibrida. Dirayakanlah juga hibriditas, percampuran segala dengan segala. Gitu. Orang tidak terlalu peduli lagi pada otentisitas, pada integritas dalam arti itu. Orang memang tidak hirau lagi. Segala hal adalah percampuran hibrida dan itu dirayakan saja. Gitu. Tidak soal. Gitu. Meskipun pada saat yang sama memang entah gimana ada dorongan di dalam kebudayaan sekarang ini untuk mencari identitas, mencari keautentikan kembali, mencari identitas, dan terutama atas nama hak cipta, ya, hak cipta intelektual dan segala macam gitu. Itu gimana? Itu memang susah. Dua-duanya saya kira ada perayaan hibriditas, tapi di satu pihak ini memang tidak peduli pada identitas atau keautentikan. Di sisi lain orang memang mencari juga pada saat yang sama identitas dan otentisitas, gitu. Dan bahkan orang menuntut integritas gitu, ke keutuhan, keautentikan gitu. Ya, dua-duanya paradoks postmodern selalu seperti itu. Jadi dalam bidang kesukuan memang de facto susahnya kan gini, de facto memang lewat interaksi global ini di mana semua orang bergaul dengan semua. Memang akhirnya juga melahirkan anak-anak atau generasi yang campuran. Yang disebut Indonesia, ya kalau dari sudut tampangnya, tapi secara kultural dia memang lahir dan besar di Australia atau di Belanda atau di Perancis gitu kan ya, atau di Amerika. Yang secara kultural tidak mengerti sama sekali tentang kebudayaan Indonesia gitu. Tapi sebaliknya juga gitu. Orang-orang yang sepenuhnya Indonesia, artinya tinggal di Indonesia, tapi juga aspirasi dan segala macamnya lewat pergaulan global sudah sedemikian luas sehingga tidak terlalu peduli juga dengan keindonesiaan. Karena ada juga makin banyak orang seperti itu. Tidak peduli bukan hanya pada keindonesiaan, pada kejawaannya, pada kesundaannya segala macam, karena perspektif dan pergaulannya memang udah terlampau luas. Itu kalau dari sudut etnisitas, dari sudut agama banyak generasi sekarang yang lahir dari percampuran agama, tapi juga baik secara genetis maupun secara kultural, percampuran agama. Artinya pergaulan ya, pergaulan persepsi yang tidak merasa menganggap penting lagi sebetulnya agama dalam arti sekat-sekat institusional kayak gitu. Banyak sekali. Meskipun pada saat yang sama tentu seperti tadi lawannya kelompok-kelompok yang mau justru memperketat batas-batas keagamaan ataupun kesukuan, itu juga ada sekaligus gitu. Nah, jadi gimana ya? Memang begitu situasinya. Jadi hibriditas itu bukan hanya teori, bukan soal kerangka teoritis sebenarnya hibrida. Tapi itu saya kira bahkan berangkat dari realitas yang memang semakin menyaksikan percampuran yang tak terelakkan. Apapun dengan apapun, dari sudut suku, agama, ideologi, kebangsaan dan apapun gitu kan. Saya ya susah membayangkan misalnya orang-orang di negeri Belanda itu banyak yang mempunyai kaitan dengan keindonesiaan, entah karena bapaknya Indonesia, entah kakeknya Indonesia segala macam itu. Tampangnya umumnya bule ya, tapi gitu. Tapi sebetulnya ternyata masih punya nemu 1-2 kata dalam bahasa Indonesia. Ya, saya ingat ketika saya masuk di hotel Rotterdam, saya nulis alamat gitu kan ya, di Bandung,
Kata si cewek cantik di situ yang bule, Bandung, I've been there, katanya gitu ya. Saya pernah ke situ loh. Oh, saya bilang, kok bisa kamu jalan-jalan ke Bandung? Loh, kan kakek saya orang dari Bandung, katanya gitu ya. Oh, ternyata nggak kelihatan, kelihatannya Londo, gitu ya. Terus kamu bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Nah, terima kasih. Dia tahu. Nah itu tuh banyak gitu ya, bertebaran gitu ya, di Belanda yang tampangnya orang sana tapi bisa kurang lebih ada kaitan tertentu gitu, bertebaran di bar-bar di mana-mana gitu. Nah itu menarik kan, tapi kan pasti ya itu orang Belanda aja gitu kan ya, dari sudut gaya hidup dan apanya ya Belanda aja. Dan itu saya kira makin hari makin banyak lah. Ada komentar sekitar sini? Di situ mengenai hibriditas, otentisitas, erotika. Oke, mana? Kalau gitu lanjutkan nomor 4. Proses pelumuran segala bentuk sistem tertutup dan mandiri. Sekat-sekat yang dahulu dibangun dalam rangka membentuk teritori sebuah sistem mekanis, kini berantakan. Bidang-bidang keilmuan saling berinteraksi secara inter atau multidisipliner. Begitu pula agama, sistem budaya, pola negara kebangsaan, konsep tentang diri, dan sebagainya. Fenomena-fenomena yang muncul di berbagai bidang itu memang tidak memungkinkannya untuk dipahami hanya dari kategori tertentu. Misalnya saja, gaya hidup dan cara berpikir anak muda Indonesia memang tak bisa lagi dipahami dengan kategori keindonesiaan, kejawaan, keislaman, dan sebagainya secara sederhana. Isinya penuh percampuran, sekat-sekat kategorial runtuh mengalami implosion. Ya, jadi saya kira tak terkecuali nyambung yang barusan, hampir setiap sistem sebetulnya mempunyai kecenderungan mengalami implosi.